Shalom, selamat pagi saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Hari ini Rabu 19 Januari 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Hari baru bersama dengan berkat yang baru pula. Maka biarlah hari ini bisa kami jalani seturut dengan kehendak Tuhan. Melalui firman-Mu yang menyapa kami hari ini, perbaharuilah hati dan pikiran kami, agar senantiasa terarah kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat yang pertama. Demikian dikatakan, lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih ingatkah kita pada Hana? Ya, dia adalah istri Elkana. Nanti Hana akan menjadi ibu dari Samuel, hakim yang melantik Raja Saul. Namun sebelum itu tiba, Hana adalah seorang wanita yang sangat menderita. Mengapa? Karena dia mandul. Sementara madunya yang bernama Penina langsung memberikan Elkana anak. Akibatnya, Penina tidak henti-hentinya mengejek Hana. Bahkan Elkana sendiri pun ikut-ikutan memperlakukan Hana dengan sangat berbeda. Elkana mulai menunjukkan sikap pilih kasih kepada Penina dan anak-anaknya dibandingkan kepada Hana. Tapi disinilah istimewanya Hana. Semua penderitaan itu tidak sedikit pun menyurutkan kerajinannya untuk pergi berdoa ke bait Allah. Kalau kita perhatikan, ada 4 wanita yang diceritakan mandul di Perjanjian Lama, dan mereka semua sangat bersusah hati. Keempat wanita itu adalah Sarah, Ribka, Rahel, dan Hana. Namun dari keempat tokoh tersebut, cuma Hana lah yang menjalani kesusahannya dengan banyak berdoa. Sarah istri Abraham, jangankan berdoa, dia malah dihukum Tuhan karena berani mentertawakan janji Tuhan. Sedangkan Ribka istri Ishak terkesan tidak peduli dengan kemandulannya. Sementara Rahel istri Yakub, dia lebih suka marah-marah, protes dan bahkan mengeluh karena kemandulannya. Di Kejadian 30 ayat 1 diceritakan, Rahel berkata, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati, katanya kepada suaminya Yakub. Tapi Hana berbeda dari ketiga wanita tersebut. Alih-alih marah, alih-alih protes, Hana lebih memilih membawa semua pergumulannya kepada Tuhan dalam doa. Pada waktu orang lain sudah tidak lagi percaya dengan kuasa doa, Hana terus saja berdoa. Itulah sebabnya Hana dijuluki sebagai the prayerful mother, ibu yang penuh dengan doa. Memang benar, orang yang sedang menderita biasanya akan lebih intens berdoa kepada Tuhan. Tapi ketika penderitaan itu justru semakin berat dan terkesan tidak jelas kapan akhirnya, maka kebanyakan orang memilih untuk berhenti berdoa, dan mereka mulai mencari alternatif yang lain. Buat apa berdoa? Toh tidak didengar juga, begitu keluh mereka. Tapi tidak dengan Hana. Di 1 Samuel 1 ayat 10 dikatakan, dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Orang kalau sudah geram, apalagi sudah sampai pada kebencian dan dendam, mereka sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya doa. Sebab hati mereka sudah terlalu sakit dan tidak terobati lagi. Tetapi Hana, di tengah perlakuan Penina yang begitu kejam kepadanya, dia terus berdoa, sampai mulutnya komat kamit, sampai Imam Eli menyebut dia gila. Dan memang pengharapan tidak pernah mengecewakan. Akhirnya Tuhan mendengarkan doa Hana. Tuhan mengaruniakan Hana seorang anak laki-laki, dan Hana menamakan anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan.
Kemudian Hana bernazar, kalau Samuel sudah cerai susu dari ibunya, Hana akan menyerahkannya kepada Tuhan. Dan benarlah, sesudah tiba saatnya Samuel cerai susu dari ibunya, Hana langsung menyerahkannya kepada Eli untuk tinggal di bait Allah. Meskipun Hana sangat menyayangi Samuel, Hana tidak sedikit pun berkeinginan membatalkan janjinya kepada Tuhan. Begitu Hana menepati janjinya kepada Tuhan, Hana langsung sujud menyembah Tuhan, dan dia kemudian menaikkan kidung pujian kepadanya. Dan ayat renungan firman menyapa hari ini adalah kalimat pertama dari puji-pujian Hana kepada Tuhan. Kalimat itu berbunyi, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah hidup Hana ini? Yang pertama, jangan pernah berhenti mempercayai kuasa doa. Ingatlah, ketika kita tiba pada perasaan bahwa doa tidak membawa dampak apa-apa, maka pada saat itulah kita harus semakin menggandakan frekuensi doa-doa kita. Sebab ibarat bunyi pepatah, saat-saat yang paling pekat di malam hari adalah saat ketika matahari sebentar lagi akan muncul. Maka masa-masa penderitaan yang paling berat dalam kehidupan kita adalah saat-saat di mana sebentar lagi akan ada jalan keluar. Tapi justru di saat itulah banyak orang memilih menyerah, dan mereka mulai melirik untuk mencari pertolongan kepada alternatif yang lain, dan mereka menghentikan aktivitas doanya. Tetapi melalui kisah Hana ini kita diajak untuk tidak pernah menyerah dengan doa kita. Teruslah berdoa, seakan-akan hanya doa itulah harapan kita yang terakhir dan satu-satunya untuk bisa keluar dari masalah kita. Kedua, firman ini mengingatkan kita bahwa sikap manusia ketika mereka sudah mendapatkan apa yang mereka doakan. Kebanyakan manusia akan asik dengan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, sampai-sampai mereka lupa kepada sang sumber berkat itu sendiri. Masih ingatkah kita tentang kisah 10 orang kusta yang datang kepada Yesus minta disembuhkan? Ketika Yesus menyuruh mereka memperlihatkan diri kepada imam-imam, di tengah jalan mereka menjadi tahir. Namun apa yang terjadi ketika mereka sudah tahir? Dari 10 orang itu, hanya 1 orang saja yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur kepadanya. Dan yang paling mengherankan adalah, ternyata orang yang tahu mengucap syukur itu adalah orang Samaria, orang yang dicap kafir oleh orang Yahudi. Justru dari orang Yahudi sendirilah yang lupa mengucap terima kasih kepada Yesus. Dari kisah ini dan dari kisah Hana kita ditegur untuk tidak sekali-kali melupakan sang sumber berkat ketika berkat itu sudah diberikan kepada kita. Ada banyak orang tua yang rindu untuk mendapatkan anak. Ada yang menunggu sampai 5 bahkan 10 tahun. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan akhirnya mengabulkan doa mereka? Mereka fokus kepada anak itu dan mereka melupakan Tuhan sang sumber berkat. Akibatnya mereka menjaga anak itu secara berlebihan, memanjakannya dan memberikan segala apa yang dia mau. Mereka tidak lagi membesarkan anak itu menurut kehendak Tuhan. Akhirnya berkat Tuhan yang luar biasa itu berubah menjadi bencana. Anak itu tumbuh menjadi anak yang membuat susah orang tuanya dan sesamanya, karena semua keinginannya harus dituruti. Atau hal yang sama bisa kita lihat dalam diri orang yang dulunya miskin semiskin-miskinnya. Sampai suatu masa dalam hidupnya, Tuhan memberkati orang itu dengan cara memberikannya rezeki yang lumayan banyak. Maka berubahlah kehidupan orang tersebut dari keadaan hidupnya yang sudah lama menderita, kini menjadi kaya raya. Namun apa yang terjadi? Orang itu begitu fokus pada kekayaannya, sampai dia benar-benar melupakan sang sumber kekayaan tersebut. Orang itu begitu pelitnya, sampai sebisa mungkin tidak ada sepeser pun yang dikeluarkan dari perbendaharaannya, baik untuk dipakai Tuhan maupun untuk dinikmati oleh anak dan istrinya. Orang itu akhirnya mati dengan keadaan yang sangat mengenaskan, persis seperti orang kurang gizi di antara tumpukan makanan. Demikianlah dia mati di antara tumpukan hartanya yang berlimpah, tanpa satu pun dari harta itu bisa dia nikmati dan bisa dia bawa mati.
Maka melalui firman ini kita disapa oleh Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kehidupan kita, jangan pernah melupakan sang sumber berkat, yaitu Tuhan sendiri. Ucaplah syukur kepadanya, dan undanglah dia untuk mau memakai harta kita dalam kehidupan, untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan, seperti Hana yang mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman yang menyapa kami hari ini. Melalui kisah Hana kami diajarkan untuk tetap percaya pada kuasa doa. Dan kami juga diajarkan, kalaupun Tuhan akhirnya memberkati kami, mengabulkan doa kami, maka kami jangan pernah sekali-kali melupakan sang sumber berkat, yaitu Tuhan sendiri. Sering kami Tuhan fokus kepada berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sampai akhirnya kami lupa kepada Tuhan. Dan itu membuat kami lupa bagaimana cara memperlakukan berkat itu dengan sebaik-baiknya. Maka disinilah firman Tuhan membaharui kami hari ini. Ada begitu banyak penderitaan, tapi doalah jawaban. Ada begitu banyak berkat, tapi Tuhanlah yang memberikan. Maka biarlah Tuhan, hidup kami selalu berfokus kepadamu, bukan malah dibutakan oleh berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.